Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan menginspiratif, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang selalu mendukung dengan sepenuh hati, serta teman-teman Gen Z dan para digital natives yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita bisa berjumpa di acara yang luar biasa ini, meski hanya lewat layar kaca. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the ultimate influencer sepanjang masa. Perkenalkan, nama saya Yenisa dari SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Sebelum saya lanjutkan pidato ini, coba ketik di kolom komentar siapa di sini yang punya passion untuk membuat konten kreatif, atau yang jago coding, atau yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Wah, keren! Kita semua punya potensi yang luar biasa untuk menjadi yang terbaik. Kita hidup di era yang serba instan dan borderless. Informasi tersebar di mana-mana, peluang terbuka lebar, tapi tantangan juga semakin kompleks. Sebagai Gen Z, kita punya peran penting untuk membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Namun, jangan sampai kebablasan dan lupa dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ibaratnya begini teman-teman, kita semua seperti superhero yang mempunyai kekuatan super berupa teknologi dan informasi. Namun, kekuatan itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak mempunyai values yang tinggi. Jati diri kita adalah superpower yang sesungguhnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, timbullah pertanyaan, mengapa jati diri itu penting dan apa kaitannya dengan prestasi? Jawabannya adalah, pernahkah kita merasa kehilangan arah di tengah riuhnya dunia maya? Nah, disinilah pentingnya jati diri. Jati diri bukan hanya sekedar identitas di KTP atau nama akun media sosial kita. Jati diri adalah kompas untuk menuntun kita di tengah badai informasi, filter yang menyaring mana yang baik dan buruk, serta fondasi yang kokoh saat kita menghadapi tantangan. Bayangkan, sebuah kapal tanpa kompas yang akan mudah terombang-ambing di tengah lautan, mudah tersesat, dan bahkan bisa karam. Begitu juga dengan diri kita. Jika kita tidak mempunyai jati diri, maka kita akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kehilangan arah, dan sulit untuk meraih impian. Itulah mengapa jati diri sangat penting. Teman-teman, kita telah membahas betapa pentingnya jati diri sebagai kompas dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana jati diri dapat membantu kita dalam meraih prestasi yang bermakna. Pernahkah kita bertanya, prestasi macam apa yang benar-benar berarti? Bukan hanya sekedar nilai rapor atau medali di leher, tapi prestasi yang ada dalam diri, yang selaras dengan nilai-nilai yang positif, serta yang berdampak positif juga bagi sesama. Jati diri adalah kunci utama. Ia adalah kompas yang menuntun kita menemukan potensi yang terpendam, bahan bakar yang membakar semangat juang, serta fondasi yang kokoh agar kita tidak mudah goyah saat badai menerpa. Dengan jati diri yang kuat, prestasi bukan lagi sekedar tujuan, tapi perjalanan yang bermakna membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri.
Selanjutnya teman-teman, mari kita bahas beberapa langkah cerdas untuk menghadapi tantangan di era digital. Yang pertama, cintai budaya lokal, go global, yakni dengan cara gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Yang kedua, teknologi di tangan, prestasi di genggaman. Dengan membuat startup atau proyek digital yang mampu memberikan solusi bagi masalah di sekitar kita. Yang ketiga, saring informasi, jangan sampai kena korban hoax. Laporkan akun-akun yang menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini diperkuat lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Jangan biarkan suara-suara sumbang meruntuhkan semangat kita. Yakinkan diri bahwa kita bisa. Dengan jati diri yang kuat dan tekad yang membara, tidak akan ada yang mustahil. Mari kita buktikan pada dunia bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang luar biasa. Dari untayan pidato saya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Gen Z, generasi yang lahir di era digital, generasi yang memiliki potensi tanpa batas. Prestasi sejati adalah ketika kita mampu mengharumkan nama bangsa tanpa kehilangan jati diri sebagai putra-putri Indonesia. Jati diri adalah kompas yang akan menuntun kita, identitas yang akan membedakan kita, dan inspirasi yang akan memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata dari Bapak Proklamator Indonesia, yakni Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.